Ya, shalom. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang 40 hari dari kepergian Mami Linda. Nah, kehilangan orang yang kita kasihi adalah pengalaman yang sangat berat. Betul ya? Perpisahan ini mungkin membuat kita merasa hampa dan penuh pertanyaan. Tetapi di tengah duka cita ini, firman Tuhan hadir untuk memberi penghiburan dan pengharapan bagi kita yang percaya. Amin. Untuk itu, khotbah ucapan syukur pada malam hari ini ada di bawah tema penghiburan dan pengharapan dalam Kristus. Untuk itu kita baca terlebih dahulu ayat bacaan kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan di sana, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, ayat ini ditulis dalam konteks kekhawatiran jemaat mengenai kematian orang-orang percaya dan nasib mereka setelah meninggal. Nah, ini saya berikan sedikit latar belakangnya ya. Jadi, jemaat di Tesalonika itu adalah komunitas Kristen yang baru, di mana sebagian besar itu terdiri dari orang-orang non-Yahudi atau kafir ya, yang sebelumnya menyembah berhala. Nah, setelah menerima Injil dari Rasul Paulus, mereka kemudian berbalik kepada Tuhan dan menjalani hidup yang baru sebagai pengikut Kristus. Namun, di sini mereka menghadapi tantangan dan penganiayaan serta hidup dalam kekhawatiran tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nah, khususnya bagi anggota jemaat yang telah meninggal. Nah, kemudian konteks daripada surat 1 Tesalonika ini, di mana Rasul Paulus menulis surat ini itu untuk menjawab kekhawatiran jemaat tentang orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus. Nah, dalam pasal ini khususnya ayat 13 sampai dengan yang ke-14, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kematian itu bukanlah akhir bagi orang percaya. Justru karena iman kepada Kristus yang telah bangkit, orang yang meninggal dalam Kristus itu memiliki pengharapan akan kebangkitan yang sama. Rasul Paulus menggunakan kebangkitan Yesus sebagai dasar pengharapan Kristen, bahwa orang yang telah meninggal juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Kristus. Nah, untuk itu, berdasarkan teks bacaan kita tadi, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk mempelajari bahwa setidaknya ada dua hal penting yang harus kita ingat saat kita menghadapi kehilangan atau duka cita. Apa saja itu? Hal penting yang pertama adalah penghiburan dalam Kristus. Ya, ini di ayat yang ke-13 tadi. Dikatakan di sana tadi apa? Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi di sini Rasul Paulus bukan melarang kita untuk berduka, dia bukan melarang kita untuk berduka, tetapi mengingatkan bahwa kita
memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Sebab bagi orang percaya, kematian itu bukanlah akhir, melainkan sebuah peralihan menuju ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. Dan juga Tuhan Yesus sendiri menegaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Itu dalam Yohanes 14 ayat 2. Jadi, yang paling penting bukan bagaimana cara menghindari kematian itu, melainkan bagaimana agar ketika kematian itu menjemput kita, kita dalam kondisi sudah siap. Mami Linda sekarang telah berada dalam hadirat Tuhan di tempat yang jauh lebih baik. Mami Linda telah menerima anugerah keselamatan ini, dan sekarang dia berada di dalam hadirat Tuhan. Penghiburan ini juga tersedia bagi kita yang hidup jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya coba berikan ilustrasi ya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama dengan papanya melewati sebuah kuburan atau pemakaman saat malam hari. Anak itu ketakutan dan bertanya, "Papa, mengapa kita harus berjalan melewati tempat ini?" Sang papa pun menjawab, "Jangan takut, nak. Kita hanya sedang melewatinya dan bukan tinggal di sini." Nah, saudara-saudara terkasih, begitu juga dengan kematian orang percaya. Itu hanyalah peralihan tempat yang kita lewati menuju tempat yang jauh lebih baik, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita diundang untuk mengingat bahwa di balik rasa kehilangan ada janji Tuhan yang pasti. Mari kita saling menguatkan dengan firman Tuhan dan saling mendoakan agar setiap dari kita menerima penghiburan dan damai sejahtera dalam Kristus. Percayalah bahwa Mami Linda sudah berada di tempat yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kemudian hal penting kedua yang harus diingat saat kita menghadapi kehilangan atau duka cita adalah adanya pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Itu di ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan di sana apa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, dasar dari pengharapan kita adalah kebangkitan Kristus. Seperti Kristus bangkit, demikian juga mereka yang percaya akan dibangkitkan. Kebangkitan ini memberikan keyakinan bahwa kematian tidak memisahkan kita selamanya dari orang yang kita kasihi. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti bagi mereka yang percaya kepada Yesus, kematian itu bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang sempurna. Amin. Pengharapan ini ditawarkan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mami Linda sekarang bersama Tuhan. Mami Linda telah menerima pengharapan ini, dan firman Tuhan mendorong kita agar kita memiliki iman yang sama, sehingga suatu hari nanti
anak cucu akan dipersatukan kembali di dalam kerajaan Allah. Amin. Oke, saya berikan ilustrasi lagi ya. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan kebangkitan itu dengan biji tanaman. Saat kita menanam biji di dalam tanah, seolah-olah biji itu mati ya, hilang karena dikubur ya dalam tanah. Tetapi kemudian dari dalam tanah itu akan muncul tunas baru yang tumbuh menjadi tanaman yang hidup dan indah. Begitu pula dengan tubuh kita. Kematian orang percaya itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang baru bersama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan yang pasti. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita, sehingga iman mereka juga dapat bertumbuh. Ingatlah bahwa suatu saat kita akan berkumpul kembali dengan mereka yang telah mendahului kita dalam iman. Amin. Saudara-saudara, jika kita memiliki kerinduan, jika kita rindu untuk berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih yang sudah mati mendahului kita saat ini, maka ini adalah satu kesempatan untuk menerima kabar baik atau Injil, atau menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, saya rasa ini adalah satu momen yang sangat-sangat baik. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk menerima Injil itu tersedia sekarang. Yaitu apa? Yaitu selama kita masih hidup. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesempatan untuk percaya kepada Yesus itu adalah saat kita masih bernafas, saat kita masih hidup. Sebab jika kita sudah meninggal, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Ibrani 9 ayat 27 menyatakan bahwa kita mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi, selama seseorang masih hidup, dia memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya untuk bertobat dan menerima Kristus dan diselamatkan. Tetapi, setelah dia meninggal, maka tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat cerita orang kaya dan Lazarus? Nah, cerita Lazarus dan orang kaya juga meneguhkan hal itu. Tidak ada penginjilan di dunia orang mati, dan tidak ada kesempatan bertobat setelah kematian. Nah, kalau saudara mau bertobat, maka bertobatlah sekarang juga. Karena begitu saudara mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menawarkan pengampunan dan hidup kekal bagi siapa saja yang percaya. Marilah kita tidak menunda keputusan ini, karena waktu kita di dunia ini terbatas. Terimalah kabar baik ini sekarang. Terimalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saudara sekarang juga. Agar ketika giliran saudara tiba, saudara juga dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda lagi. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sekarang, saat kita masih hidup. Terimalah kasih dan pengampunannya, agar ketika giliran kita tiba, kita memiliki pengharapan yang sama seperti Mami Linda yang sekarang berada dalam hadirat Tuhan. Ambillah keputusan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh, agar kita memiliki pengharapan kekal. Yesus berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 dan 36 dikatakan di sana apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kita tiba pada kesimpulan dua hal penting yang harus kita ingat saat menghadapi kehilangan atau duka cita. Ya, apa saja tadi? Yang pertama, kita harus ingat bahwa ada penghiburan dalam Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa ada pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Hari ini kita mengenang Mami Linda dengan penuh kasih dan ucapan syukur. Firman Tuhan menguatkan kita bahwa dalam Kristus perpisahan ini bersifat sementara. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Mari kita lanjutkan hidup dengan pengharapan yang teguh, dan biarlah hidup kita memuliakan Tuhan hingga kita dipanggil ke rumah Bapa. Nah, tugas kita saat ini adalah hidup dalam pengharapan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan dan keteguhan iman. Duka cita kita diubahkan menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang berarti, menghargai waktu yang kita miliki dengan keluarga dan sesama, serta memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hidup kita mencerminkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Mami Linda telah menjadi berkat bagi anak cucu dan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat dipahami, memberikan pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.